Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan untuk tetap semangat dalam menjalani setiap kebaikan dalam kehidupan yang kita lakukan. Seperti biasa, di hari Rabu ini kita akan kembali melihat dan mendengarkan kisah inspiratif dari orang-orang hebat yang semoga saja bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Tanpa membuang terlalu banyak waktu lagi, let's get on to it. Kisah inspiratif kita kali ini akan berfokus pada kehidupan dan perjuangan seorang wanita yang sangat hebat dan berkat temuan-temuannya dalam bidang radioaktif yang membantu kita. Dia menjadi perempuan yang memiliki sejumlah gelar dengan kata pertama dan satu-satunya. Kalau sampai di sini, teman-teman pasti sudah mulai menebak-nebak. Siapa ya sosok wanita ini? Oke, langsung saja. Dialah Marie Curie. Marie Curie merupakan perempuan pertama peraih penghargaan Nobel, profesor perempuan pertama di Universitas Paris, dan perempuan satu-satunya yang meraih penghargaan Nobel untuk 2 kategori. Bersama dengan suaminya, Pierre Curie, Marie menemukan unsur polonium dan radium. Setelah kematian Pierre, dia mengembangkan lebih lanjut sinar X. Tak mengetahui bahaya zat radioaktif, paparan radiasi sinar radium membuat Marie mengidap anemia dan menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 4 Juli tahun 1934. Marie Curie lahir dengan nama lengkap Maria Salome Sklodowska. Lahir di Warsaw, sekarang Polandia, pada tanggal 7 November tahun 1867. Kedua orang tuanya, Władysław dan Bronisława, berprofesi sebagai guru. Dia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Saat masih kecil, Marie begitu menyerupai ayahnya yang seorang pengajar matematika dan fisika. Marie dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang luar biasa sehingga dia unggul di sekolah. Namun, tragedi menimpa keluarganya. Ketika Marie berusia 10 tahun, ibunya meninggal dunia akibat tuberkulosis. Pada usia 16 tahun, dia memenangkan penghargaan medali emas setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya. Ayahnya kehilangan banyak uang karena investasi yang buruk. Itu membuat Marie harus bekerja sebagai guru dan pengasuh. Dia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca tentang fisika, kimia, dan matematika. Dari penghasilannya itu,
dia mampu membiayai studi medis kakaknya, Bronia, di Paris. Sebagai gantinya, Bronia harus membantu pendidikan Marie setelah sang kakak lulus. Pada tahun 1891, Marie pergi ke Paris untuk menempuh pendidikan di Universitas Sorbonne. Di sanalah dia lebih dikenal akrab dengan sapaan Marie. Kurangnya bekal uang yang dibawa membuat Marie harus bekerja paruh waktu dengan mengajar di malam hari. Sedikit uang yang dimilikinya membuatnya hanya bisa makan roti mentega dan minum teh untuk bertahan hidup. Kesehatannya pun sering terganggu akibat pola makannya yang tak bergizi. Namun, Marie berhasil menyelesaikan gelar masternya di bidang fisika pada tahun 1893 dan mendapatkan gelar lain di bidang matematika pada tahun berikutnya. Dia memulai karir sainsnya dengan menyelidiki tipe-tipe baja. Kebutuhan laboratorium yang lebih besar menuntunnya bertemu dengan Pierre Curie, seorang pengajar di sekolah fisika dan kimia. Pierre membantunya untuk menemukan tempat bekerja. Kemudian keduanya menikah pada tanggal 25 Juli tahun 1895. Pernikahan itu menjadi awal dari temuan unsur yang signifikan bagi dunia, yaitu polonium dan radium. Pada tahun 1896, penemuan garam uranium oleh Henry Becquerel mendorong perhatiannya pada penelitian terhadap mineral. Marie melakukan eksperimen sendiri pada sinar uranium dan menemukan unsur tetap konstan, tidak peduli kondisi atau bentuk uranium. Menurut teorinya, sinar yang dipancarkan dari uranium berasal dari struktur atom unsur. Ide revolusioner ini menciptakan bidang fisika atom. Sementara Marie menciptakan kata radioaktivitas untuk menggambarkan fenomena tersebut. Dia tertarik mempelajari biji uranium, suatu mineral yang aktivitasnya lebih unggul dari uranium murni. Pierre Curie kemudian bergabung dengannya dalam penelitian Marie yang kemudian mengarahkan pada penemuan unsur-unsur baru, polonium dan radium. Nama polonium diambil dari negara asal Marie, yaitu Polandia. Selain itu, keduanya juga mendeteksi keberadaan bahan radioaktif yang lain di biji uranium dan menyebutnya sebagai radium. Pada tahun 1902, pasangan tersebut mengumumkan berhasil menghasilkan desigram radium murni yang menunjukkan keberadaan unsur itu sebagai elemen kimia yang unik. Marie menerima gelar doktor ilmu pengetahuan pada tahun 1903 di bulan Juni, dan bersama Pierre, dia dianugerahi medali Davy dari Royal Society. Pada tahun yang sama,
mereka berbagi dengan Becquerel sebagai penerima penghargaan Nobel Fisika untuk penemuan radioaktivitas. Kelahiran dua putrinya yaitu Irene dan Eve pada tahun 1897 dan tahun 1904 nyatanya tak pernah mengganggu dia dalam berkarya. Kematian mendadak Pierre pada tanggal 19 April tahun 1906 karena tertabrak kereta kuda saat hujan telah memukul jiwanya, sekaligus menjadi titik balik bagi karirnya. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk menyelesaikan pekerjaan ilmiah yang telah mereka lakukan bersama sebelumnya. Pada tanggal 13 Mei tahun 1906, dia ditunjuk untuk mengisi jabatan profesor yang ditinggalkan suaminya. Dia merupakan perempuan pertama yang mengajar di Universitas Sorbonne. Pada tahun 1908, dia menjadi profesor tituler dan pada tahun 1910, dia menerbitkan risalah fundamentalnya tentang radioaktif. 3 tahun kemudian, dia dianugerahi penghargaan Nobel Kimia atas penemuan radium murni. Pada tahun 1914, dia menyaksikan penyelesaian pembangunan laboratorium Institut Radium di Universitas Paris. Selama Perang Dunia I, Marie dengan dibantu putrinya, Irene, mencurahkan waktunya untuk mengembangkan penggunaan X-radiografi. Dia memperjuangkan penggunaan mesin X-ray portable di medan perang. Dan kendaraan medis itu mendapat julukan Little Curies. Setelah perang, Marie memanfaatkan reputasinya yang terkenal seperti selebriti untuk memajukan penelitiannya. Dia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat 2 kali pada tahun 1921 dan tahun 1929 untuk mengumpulkan dana guna membeli radium dan mendirikan lembaga riset radium di Warsawa. Marie Curie meninggal dunia pada tanggal 4 Juli tahun 1934 di usia yang ke-66 tahun. Penyebabnya anemia aplastik yang diyakini dipicu oleh paparan radiasi yang berkepanjangan. Diketahui dia kerap membawa tabung uji radium di dalam saku jas laboratoriumnya. Marie selama bertahun-tahun bekerja dengan bahan radioaktif yang membahayakan kesehatannya. Pada tahun 1995, jenazah Marie dan Pierre Curie dipindahkan ke Panthéon di Prancis. Marie menjadi perempuan pertama yang dikubur di pemakaman para tokoh dan pesohor asal Prancis. Nah, itulah kisah inspiratif dari Marie Curie. Kehidupan yang keras membuatnya menjadi wanita yang kuat dan kokoh dalam menjalani studinya di Prancis. Alhasil,
Dengan itu, dia mampu menjadi penemu wanita dengan sejumlah penghargaan dengan kata pertama dan satu-satunya. Dari kisah hidup yang inspiratif dari Marie Curie ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terkadang untuk menggapai kesuksesan yang kita tuju, dibutuhkan mental yang kuat yang mampu menghancurkan gunung berbatu. Karena semakin dekat kita dengan kesuksesan, semakin gencar pula cobaan yang datang menghampiri. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Akhir kata, saya Adi pamit undur diri. Stay positive, never give up, have a nice day, and until next time.